Itu apa sih masalahnya di bagian seperti apa, di lapangan seperti apa, di pelabuhan seperti apa? Pak, jadi dari Asosiasi Konstruksi Baja, kami ada 1.000 orang kemarin Pak, dari Asosiasi Konstruksi Baja. Jadi kami meminta dan kami mendukung Pak. Jadi di aksi damai kami adalah mendukung bea cukai untuk menangkap, menyetop impor baja-baja Pak. Jadi gini Pak Menteri, yang hulunya dilindungi, tapi kami bengkelas ini produksi konstruksi baja jadi siap pasang itu tahun ini masuk 1 juta ton Pak Menteri. Sedangkan kami, perusahaan saya hanya butuh 20.000 untuk menghidupi 1.000 karyawan saya Pak. Sekarang kami tinggal 70 orang dari 1.000 tukang las kami kan kerjakan gara-gara maraknya impor konstruksi baja. Saya bilang Pak Menteri, konstruksi baja bukan bahan bakunya, tapi konstruksi baja siap pasang. Sekarang banyak gudang-gudang, pabrik-pabrik, mall-mall yang dibangun menggunakan produk impor, konstruksi baja impor. Padahal dulunya adalah itu pekerjaan kami Pak, para bengkelas dan tukang las dalam negeri. Jadi Pak, kami meminta kepada Pak Purbaya Pak, mestinya ke kementerian lain, tapi kami percaya Bapak, hulunya adalah apa, hilirnya adalah di bea cukai. Kami minta bea cukai lebih ketat, mestinya produksi barang yang bisa dibikin dalam negeri, mestinya janganlah boleh masuk Pak. Biarkanlah kami tukang las dalam negeri yang mengerjakan. Itu Terima kasih Pak. Iya. Jadi saya bukan ahli baja. Saya ngerti baja itu ada apa aja. Nanti Mas, mabur ya. Jangan lari nanya, nanti nggak baca belum. Jadi gini, Anda punya teman 1.000 orang. Berapa orang asosiasi anggotanya? 900 orang. Nanti gini, Anda sama teman-teman Anda, Bapak nanti lapor ke saya. Itu apa sih masalahnya di bagian seperti apa, di lapangan seperti apa, di pelabuhan seperti apa? Karena kalau saya tanya anak buah saya, bagus terus. Saya tanya bea cukai, ada impor baja gelang? Nggak ada Pak. Saya tanya pelaku, ada. Yang mana yang benar? Tapi gue yakin anak buah-buah ngibulin gue. Ya nanti Anda kirim laporan saya akan sidangkan dengan beberapa teman Anda, dan saya beresin itu. Ya. Kalau dalam negeri udah ada supply-nya, ngapain kita buka buat impor? Nanti akan saya cari segala cara untuk memastikan itu, tapi saya harus ngerti betul yang masalah bea cukai kan dengan main-main ya selama ini ya. Kan saya udah ancam ke mereka, kita betulin setahun ke depan, kalau dalam setahun gak beres, bea cukai betul-betul dibekukan, saya ganti SDM. Jadi kan sekarang saya masuk ke Balpres ya, baju-baju, habis saya akan masuk pajak. Tapi saya akan minta masukan dari Anda, ini kan ada Senin, besok bisa masukin nggak? Dan mudah-mudahan bisa saya hidangkan, saya beresin itu isu-isu di baja itu. Oke, terima kasih. Sekarang saya mau kasihkan untuk Pak, jadi dari Asosiasi Konstruksi Baja, kami ada 1.000 orang kemarin Pak, dari Asosiasi Konstruksi Baja. Jadi kami meminta dan kami mendukung Pak. Jadi di aksi damai kami adalah mendukung bea cukai untuk menangkap, menyetop impor baja-baja Pak. Jadi gini Pak Menteri, yang hulunya dilindungi, tapi kami bengkelas ini produksi konstruksi baja jadi siap pasang itu tahun ini masuk
1 juta ton, Pak Menteri. Sedangkan kami, perusahaan saya hanya butuh 20.000 untuk menghidupi 1.000 karyawan saya, Pak. Sekarang kami tinggal 70 orang dari 1.000 tukang las kami kan kerjakan gara-gara maraknya import konstruksi baja. Saya bilang, Pak Menteri, konstruksi baja bukan bahan bakunya, tapi konstruksi baja siap pasang. Sekarang banyak gudang-gudang, pabrik-pabrik, mall-mall yang dibangun menggunakan produk impor, konstruksi baja impor. Padahal dulunya adalah itu pekerjaan kami, Pak, para bengkel las dan tukang las dalam negeri. Jadi, Pak, kami meminta kepada Pak Purbaya, Pak, mestinya ke kementerian lain, tapi kami percaya Bapak, hulunya adalah apa, hilirnya adalah di bea cukai. Kami minta bea cukai lebih ketat. Mestinya produksi barang yang bisa dibikin dalam negeri, mestinya janganlah boleh masuk, Pak. Biarkanlah kami tukang las dalam negeri yang mengerjakan. Itu yang kita Terima kasih, Pak. Ya. Jadi saya bukan ahli baja. Saya ngerti baja itu ada apa aja. Nanti Mas, Pak ya. Jangan lari nanya, nanti nggak baca belum. Jadi gini, Anda punya teman 1.000 orang. Berapa orang asosiasi anggotanya? 19 orang. Nanti gini, Anda sama teman-teman Anda, Bapak nanti lapor ke saya. Itu apa sih masalahnya di bagian seperti apa, di lapangan seperti apa, di pelabuhan seperti apa. Karena kalau saya tanya anak buah saya, bagus terus. Saya tanya bea cukai, ada impor baja gelap? Nggak ada, Pak. Saya tanya pelaku, nggak ada. Yang mana yang benar? Tapi gue yakin anak buah-buah ngibulin gue. Ya nanti Anda kirim laporan saya akan sidangkan dengan beberapa teman Anda, dan saya beresin itu. Banyaknya, Pak, untuk kerjaan sama. Ya. Kalau dalam negeri udah ada supply-nya, ngapain kita buka buat impor? Nanti akan saya cari segala cara untuk memastikan itu, tapi saya harus ngerti betul yang masalah bea cukai kan bukan main-main ya selama ini ya. Kan saya udah ancam ke mereka, kita betulin setahun ke depan. Kalau dalam setahun gak beres, bea cukai betul-betul dibukukan. Saya ganti SDM. Jadi kan sekarang saya masuk Balpres ya, baju-baju. Habis saya akan masuk pajak. Tapi saya akan minta masukan dari Anda. Ini kan ada penelitian. Besok bisa masukin nggak? Dan mudah-mudahan bisa saya hidangkan, saya beresin itu isu-isu di pajak itu. Oke, terima kasih.